Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan min indillah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan tudkhilul qulub sururan wa salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Modern As-Siddiqiyah, yakni Abuya Kiai Haji Adi Nur Seha LC-MPD. Mari kita doakan, mata'anallahu fitulil hayati, amin. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh Dewan Guru Pondok Pesantren Modern As-Siddiqiyah, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan asmanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Mari kita doakan, mata'anallahu fitulil hayati, amin. Tak lupa teman-teman seperjuangan di Pondok Pesantren Modern As-Siddiqiyah yang sama-sama berjuang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal qadim, hadis alal hadis. Apapun pujiannya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua kalinya, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, baginda alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma beliau di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata kurban berasal dari kata qoriba yaqrobu kurbanan wa kirbanan, yang artinya adalah dekat. Yang dimaksudkan kata dekat ini adalah bentuk diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ibadahnya, yaitu ibadah kurban. Kata kurban ada kaitannya dengan kata duhiyah, bentuk jamak dari kata dohiyah yang berasal dari kata doha, yang artinya adalah waktu duha. Yang dimaksudkan kata waktu duha ini adalah kita menyembelih hewan kurban di waktu duha pada bulan Dzulhijjah pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah atau 11, 12, 13 Dzulhijjah ini bisa disebut juga dengan hari tasyrik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kurban merupakan ibadah yang sangat lama, tetapi bukan dari zaman Nabi Ibrahim alaihi salam ataupun Nabi Ismail alaihi salam. Tetapi ibadah kurban turun pada zaman Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan manusia pertama kali di muka bumi ini. Ketika itu Nabi Adam alaihi salam mempunyai dua putra yang bernama Qabil dan Habil. Qabil dan Habil ini sering sekali berkonflik memperebutkan jodoh mereka yang bernama Iklimah. Lalu Nabi Adam alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar konflik ini segera usai. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doanya Nabi Adam alaihi salam dengan mengasih tantangan kepada anak-anaknya, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban terbaiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watslu 'alaihim naba abna Adam bil haqqi id qarraba qurbanan. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Adam alaihi salam tentang kedua putramu, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan kurban. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qabil dan Habil mempersembahkan kurban dengan cara dan profesinya masing-masing. Qabil berprofesi sebagai petani dan Habil berprofesi sebagai peternak.
Qabil mempersembahkan kurban dengan bertani-tani tanaman-tanaman yang buruk, yang sudah layu dan tidak layak lagi. Sedangkan Habil mempersembahkan kurban dengan hewan ternak yang bagus, hewan ternak yang gagah, hewan ternak yang bertanduk, dan hewan ternak yang tulang belulangnya bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhari." Aku menerima salah seorang dari mereka dan tidak menerima salah satu dari mereka. Quran surat Al-Maidah ayat 27. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu lantas mengapa Allah Subhanahu wa taala lebih menerima kurbannya Habil dibanding kurbannya Qabil? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Habil mempersembahkan kurban dengan niat yang ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan rasa yang ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati para hambanya. Lalu yang kedua, Qabil mempersembahkan kurban yang diselimuti dengan rasa iri dan dengki. Apalagi Qabil lah yang tidak setuju dengan saran dari ayahnya untuk dijodohkan dengan istri saran dari ayahnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam, dijodohkan dengan Labudda. Malah ia membelot dan tidak ingin. Ia mempunyai rasa niat yang buruk, yaitu membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Yang artinya Qabil berkata, "Aku akan membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Quran surat Al-Maidah ayat 27. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Qabil dan Habil inilah kita bisa mengambil hikmah bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah dengan cara yang ikhlas, dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala hari raya besar umat Islam, yaitu hari raya Idul Adha, di mana di hari raya Idul Adha kita dianjurkan untuk berkurban. Kalau bisa kita berkurban dengan hewan yang bertanduk, hewan yang gemuk, hewan yang tulang belulangnya bagus, dan hewan yang tidak cacat. Itulah sunnah daripada berkurban di hari raya Idul Adha. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, izinkanlah saya berpantun. Aku sedang sendirian di kala malam yang mencekam. Aku senang berkurban untuk hati yang lebih tenteram. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.